Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan turun hampir setiap hari di kota kecil ini. Tak deras, tapi cukup untuk membasahi atap sekolah dan membuat halaman depan menjadi becek. Bagi sebagian orang, hujan adalah gangguan. Tapi bagi Raina, hujan adalah rumah. Hujan adalah ruang yang menyelubungi kesunyian dengan indah. Di dalamnya, suara dunia menjadi samar, dan hanya pikiran-pikiran terdalam yang terdengar jelas. Raina duduk di bangku dekat jendela, seperti biasa. Buku catatan terbuka di depannya, ujung pulpen menggantung tanpa arah, dan matanya memandang keluar, menembus kaca jendela yang dipenuhi titik-titik air. Bel pulang sekolah baru saja berbunyi, tapi ia belum beranjak. Bukan karena malas atau tak punya tujuan, ia sedang menunggu. Bukan menunggu seseorang, tapi menunggu hujan reda. Sudah menjadi kebiasaannya. Setiap kali hujan turun di jam pulang sekolah, Raina tak langsung bergegas pulang seperti teman-temannya. Ia akan menunggu di kelas, menikmati irama rintik yang jatuh, membiarkan pikirannya mengembara kemanapun ia mau. Biasanya, ia menulis puisi, kutipan acak, atau hanya percakapan imajiner yang tak pernah benar-benar terjadi. "Raina, nggak pulang?" Suara teman sekelasnya, Ajeng, terdengar saat melewati pintu. Raina hanya mengangguk kecil. "Masih hujan?" Ajeng tersenyum, sudah hafal dengan kebiasaan Raina. Ia tahu gadis itu punya dunianya sendiri, dunia yang tak semua orang bisa pahami, apalagi masuki. Di sisi lain sekolah, Arga baru saja menyelesaikan latihan basket. Badannya basah oleh keringat, dan bajunya kini menempel di tubuh seperti lem basah. Ia menyampirkan handuk di lehernya dan berjalan santai ke arah kelas. Tapi langkahnya terhenti saat melihat langit yang mendung. Beberapa detik kemudian, seperti diduga, hujan pun turun. "Yaelah, hujan lagi," gumamnya sambil melirik ke langit. Ia bukan tipe orang yang suka berlarut-larut dalam hal-hal kecil seperti cuaca, tapi hari ini, entah kenapa, ia merasa kesal. Ia lupa bawa jas hujan. Dan motornya, seperti biasa, diparkir di tempat paling ujung lapangan yang sekarang sudah seperti kolam. Arga berjalan santai ke kelas, berniat mengambil tas dan menunggu hujan reda di dalam. Tapi saat masuk ruang 11 IPA 3, ia tak menyangka akan menemukan Raina di sana, duduk sendirian di pojok. Gadis itu tak menyadari kehadirannya, atau mungkin pura-pura tak menyadari. Arga menatapnya beberapa saat, lalu duduk di kursinya sendiri yang tak terlalu jauh dari jendela. "Ngapain sendirian?" tanyanya ringan. Raina menoleh sekilas, lalu kembali menatap hujan. "Nunggu jemputan." Jawaban yang tidak sepenuhnya benar, tapi cukup untuk menghentikan pertanyaan selanjutnya. Arga mengangguk, lalu mengambil ponsel dari dalam tasnya. Ia membuka Instagram, melihat-lihat story teman-teman yang kebanyakan update soal hujan, kopi, dan galau. "Klasik. Lo suka hujan?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada iseng. Raina menoleh perlahan. "Suka." "Kenapa?" Raina menatap mata Arga sejenak, lalu berkata lirih, "Karena hujan itu nggak pernah maksa orang untuk suka balik. Dia turun aja, pelan-pelan, lalu pergi." Arga terdiam. Jawaban itu tak ia duga. Dalam, dan agak menyedihkan. "Lo sering mikir kayak gitu ya?" tanyanya. Raina mengangkat bahu. "Kadang." Arga ingin bertanya lebih banyak, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Raina bukan tipe orang yang mudah diajak ngobrol. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Arga penasaran. Bukan karena Raina cantik, meski memang ia punya wajah yang tenang dan menyejukkan, tapi lebih pada misteri. Raina seperti teka-teki yang tak mudah dipecahkan. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun saat jam pulang, Arga dan Raina sering bertemu di kelas atau di halte kecil depan gerbang sekolah. Awalnya hanya kebetulan. Tapi semakin sering, semakin terasa seperti kebiasaan.
Raina yang biasanya menyendiri, kini mulai terbiasa mendengar suara Arga. Dan Arga yang biasanya tak peduli, mulai penasaran dengan kata-kata Raina. Waktu berjalan. Hari-hari sekolah berlalu dengan hujan sebagai latar belakangnya. Dan di antara suara gemericik dan udara yang lembab, benih perasaan yang aneh mulai tumbuh. Raina mulai mencari-cari keberadaan Arga setiap kali hujan turun. Bukan karena ia berharap sesuatu, tapi karena ia merasa nyaman. Suara Arga yang hangat, tawa kecilnya, dan pertanyaan-pertanyaan random yang kadang tidak penting tapi tetap menyenangkan. Semuanya jadi bagian dari rutinitas yang tak ia sadari sedang ia tunggu-tunggu. Arga pun mulai berubah. Ia yang biasanya pulang cepat setelah latihan, kini lebih sering sengaja berlama-lama di sekolah saat hujan. Kadang hanya duduk diam di depan kelas. Kadang berpura-pura lupa kunci loker. Alasannya macam-macam, tapi tujuannya satu, ingin melihat Raina. Namun, perasaan yang belum diberi nama itu tetap menggantung di antara mereka. Tak ada satupun dari mereka yang berani membuka pembicaraan lebih dari sekadar hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang guru killer, tentang kantin yang makin mahal. Raina merasa nyaman, tapi juga takut. Takut jika rasa ini berubah jadi sesuatu yang nyata, maka dunia yang selama ini ia bangun bisa runtuh. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya gadis yang menulis puisi, duduk di pojok kelas, dan tak punya keberanian untuk menatap dunia secara utuh. Arga merasa penasaran, tapi juga bingung. Ia tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Cewek-cewek yang dekat dengannya selama ini mudah ditebak. Mereka tertawa, menggoda, dan menunjukkan sinyal-sinyal yang jelas. Tapi Raina, ia seperti langit mendung yang tak bisa ditebak kapan akan benar-benar hujan. Suatu hari, langit kembali gelap. Petir menyambar jauh di ujung, dan angin bertiup lembut. Raina duduk di halte sekolah, memeluk buku catatannya. Tangannya sibuk menulis, tapi sesekali ia mengangkat kepala, mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Tak lama kemudian, Arga datang, memakai jaket dan rambutnya sedikit basah. Ia duduk di sebelah Raina, tak berkata apa-apa. Hanya diam. Tapi diam itu tak lagi canggung seperti dulu. Mereka sudah terbiasa dengan sunyi yang nyaman. "Kamu percaya, hujan bisa menyimpan rahasia?" tanya Raina tiba-tiba. Arga menoleh. "Rahasia apa?" "Rahasia yang gak pernah bisa kita ucapin," jawabnya pelan. Arga tak menjawab. Tapi dalam diam, ia tahu, ia dan Raina sedang menyimpan hal yang sama. Arga menatap jalanan yang mulai becek. Hujan turun makin deras, menyiram aspal dan membuat suara gemuruh kecil di atap halte. Rintiknya seperti irama yang mengiringi percakapan hati mereka yang belum terucap. "Kamu sering nulis?" tanya Arga sambil melirik buku catatan di pangkuan Raina. Raina mengangguk tanpa menoleh. "Iya, sejak kecil." "Isinya puisi semua?" "Puisi, kutipan, kadang percakapan hayalan," jawabnya ringan. "Contohnya?" Raina terdiam sesaat, lalu membacakan satu kutipan dari halaman terakhir bukunya. Suaranya pelan, tapi jelas. "Aku ingin menjadi payung untuk seseorang. Tak perlu membuatnya jatuh cinta. Cukup membuatnya merasa aman, meski dunia sedang hujan." Arga diam. Kata-kata itu terlalu lembut untuk ia tanggapi dengan candaan seperti biasa. Ia merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Kenapa kamu suka banget nulis kayak gitu?" tanyanya, kali ini dengan nada lebih serius. Raina menunduk. "Karena, aku nggak bisa ngomong langsung. Aku takut kalau aku jujur, orang akan pergi. Tapi lewat tulisan, aku bisa jujur, tanpa harus kehilangan siapa-siapa." Kata-kata itu menampar sisi dalam diri Arga yang selama ini jarang ia sentuh. Ia terbiasa jadi pusat perhatian, terbiasa bicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Tapi sekarang, di hadapan Raina, ia merasa seperti sedang belajar bahasa baru. Bahasa yang pelan, tenang, tapi dalam. Hujan belum berhenti ketika jemputan Raina akhirnya datang. Sebuah mobil tua berwarna biru dengan sopir paruh baya yang tersenyum ramah. Raina berdiri, menatap Arga sejenak. "Terima kasih udah nemenin hujan kali ini," ucapnya pelan. Arga hanya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Saat mobil itu menjauh dan suara hujan masih mengiringi, Arga tahu,
ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dan itu bukan perasaan biasa. Hari-hari berikutnya, hujan seperti sengaja menyatukan mereka. Kadang di kelas, kadang di perpustakaan, kadang di koridor sekolah yang sepi. Mereka tidak pernah janjian, tapi selalu bertemu. Dan setiap kali bertemu, percakapan mereka selalu lebih dalam dari sebelumnya. Menurutmu, orang bisa jatuh cinta cuma karena hujan? Tanya Raina suatu siang saat mereka duduk di bawah tangga belakang sekolah. Arga mengangkat alis. Kenapa enggak? Cinta bisa datang karena apa aja. Bahkan karena satu senyuman. Raina tersenyum. Kalau gitu, jangan-jangan kita cuma suka karena hujan. Kalau hujannya berhenti, balas Arga. Entah, mungkin perasaan ini juga berhenti. Tapi Arga diam. Ia merasa, bahkan tanpa hujan, ia tetap akan mencari sosok Raina. Ia mulai menyukai kehadirannya, cara bicaranya, bahkan tatapan matanya yang tenang namun penuh makna. Raina sendiri mulai resah dengan perasaannya. Ia tidak terbiasa dekat dengan seseorang. Dan Arga, dengan segala karisma, kebiasaan malasnya, dan gaya santainya, justru membuat Raina merasa hidup. Tapi ia juga tahu, ia bukan tipe cewek yang biasa dekat dengan cowok seperti Arga. Lo yakin Arga itu cuma teman? Tanya Ajeng suatu hari saat mereka duduk berdua di kantin. Raina menggigit sedotan minumannya. Nggak tahu. Dia suka sama lo? Kelihatan banget. Arga bisa suka sama siapa aja, Jeng. Dia kayak langit luas. Semua orang bisa ngerasa punya bagian. Ajeng mendengus. Lo terlalu mikir, Rin. Kalau suka, bilang aja. Hidup tuh bukan puisi doang. Raina hanya tersenyum. Baginya, cinta bukan hal yang bisa diucapkan sembarangan. Cinta adalah sesuatu yang dirasa, disimpan, dan dijaga. Seperti hujan, yang datang tanpa diminta, tapi selalu dinanti. Suatu sore, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler terbuka. Semua siswa bebas ikut, dari mulai seni lukis, film pendek, sampai baca puisi. Raina mendaftarkan diri diam-diam di bagian pembacaan puisi. Ia tak berniat tampil. Ia hanya ingin melihat bagaimana rasanya mendengar puisinya dibaca di depan banyak orang. Namun, nama Raina ternyata terpilih untuk maju membacakan karyanya sendiri. Ia terdiam di depan panggung kecil, wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di telapak tangannya. Namun saat ia melihat Arga berdiri di sudut lapangan, menatapnya sambil mengangguk pelan, ia menguatkan diri. Dengan suara yang bergetar tapi mantap, Raina membaca puisinya. Jika aku adalah hujan, maka kau adalah jalan yang sabar menerima setiap tetesku. Meski aku datang tiba-tiba, dan pergi tanpa pamit. Suara tepuk tangan menyambut saat ia selesai. Tapi hanya satu tepukan yang terdengar paling dalam di hatinya, milik Arga. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengacungkan jempol dan tersenyum. Itu adalah malam yang membuat Raina merasa berani. Dan itu juga malam yang membuat Arga semakin yakin, Raina bukan hanya teman hujan biasa. Namun, seperti hujan yang tak bisa selamanya turun, masa sekolah pun terus berjalan. Ujian mulai datang. Waktu mereka makin sedikit. Raina mulai disibukkan dengan les tambahan dan jadwal belajar kelompok. Arga pun mulai serius menghadapi seleksi masuk universitas lewat jalur atlet basket. Pertemuan mereka jadi semakin jarang. Tapi setiap kali hujan turun, hati mereka masih saling memanggil. Sampai suatu hari, Arga tak muncul di halte. Raina menunggu hampir 1 jam. Tangannya menggenggam buku puisi yang ingin ia berikan. Tapi Arga tak datang. Hari itu hujan terasa lebih dingin. Raina tak tahu, Arga sedang cedera ringan saat latihan dan harus dirawat. Ia ingin mengabari, tapi saat membuka chat Raina, entah kenapa jarinya selalu ragu mengetik. Sejak itu, jarak mulai terbentuk. Raina memilih diam, karena takut terlihat berharap. Arga juga memilih diam, karena tak tahu bagaimana menjembatani kesalahpahaman yang mulai tumbuh. Raina mulai kembali pada rutinitas lamanya. Datang ke sekolah, duduk di bangku paling dekat jendela, dan mencatat hal-hal kecil yang ia lihat di luar kelas. Tentang daun yang jatuh, burung yang hinggap sebentar, atau angin yang meniup ujung kerudung seorang siswi di halaman. Tapi,
tak ada lagi cerita tentang Arga. Hujan masih turun sesekali. Namun halte depan sekolah itu tak lagi ia singgahi. Raina memilih pulang langsung, takut berharap dan kecewa lagi. Sementara itu, Arga mulai pulih. Ia ingin menemui Raina, ingin menjelaskan kenapa ia tiba-tiba menghilang. Tapi saat melihat Raina di koridor, tertawa kecil bersama Ajeng, rambutnya sedikit basah karena gerimis, dan matanya yang tak lagi mencari-cari sosok dirinya, Arga urung. Ia takut. Raina sudah tak menunggunya lagi. Hati yang sama-sama ragu memang seringkali saling menjauh, meski keduanya masih saling menyimpan rasa. Suatu siang, saat langit mendung, Raina memutuskan untuk menyendiri di perpustakaan. Ia menemukan tempat favoritnya di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang sekolah. Di luar, gerimis mulai turun, menggambar pola-pola kecil di kaca jendela. Tiba-tiba, seseorang menarik kursi di depannya. Masih suka nulis pas hujan? Suara itu familiar. Raina mendongak. Arga duduk di hadapannya. Rambutnya agak acak-acakan, tapi senyumnya masih sama. Masih, jawab Raina pelan. Kamu kemana aja? Arga menghela napas. Maaf, aku sempat cedera waktu latihan. Terus, nggak tahu harus mulai ngomong dari mana. Raina menatap matanya. Kamu tahu, aku sempat nunggu di halte. Waktu hujan. Waktu aku bawa buku yang isinya puisi-puisi tentang kamu. Arga terdiam. Hatinya mencelos. Aku kira, kamu nggak mau lagi ketemu. Aku selalu mau, jawab Arga cepat. Cuma, aku takut. Aku bukan cowok yang pintar ngomong kayak kamu nulis. Aku cuma bisa ngerasain, tapi susah bilangnya. Raina menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Jadi, katanya pelan, apa yang kamu rasain sekarang? Arga menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah lipatan kertas dari kantongnya. Ini, katanya sambil menyodorkan. Raina membuka kertas itu. Tulisan tangan Arga, agak berantakan, tapi terbaca jelas. Aku nggak tahu gimana caranya nulis puisi kayak kamu. Tapi aku tahu, setiap kali hujan turun, aku pengen kamu ada di sebelahku. Bukan cuma buat nemenin, tapi buat jadi alasan kenapa hujan terasa lebih hangat. Raina tak bisa menahan senyum. Tangannya sedikit gemetar saat melipat kembali kertas itu. Kamu baru belajar nulis ya? Godanya. Arga tertawa kecil. Iya. Dan itu kertas ketujuh. Raina menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia berkata jujur tanpa tulisan. Aku suka kamu, Ga. Dan Arga tersenyum lebar. Akhirnya, aku juga suka kamu, Rin. Di luar, hujan makin deras. Tapi di dalam, dua hati yang pernah saling diam akhirnya bicara dalam bahasa yang sama. Setelah hari itu, mereka memang belum resmi jadi sepasang kekasih. Tapi semua orang tahu bahwa Arga dan Raina bukan sekadar teman biasa. Mereka saling menulis, saling menjaga, dan saling menjadi tempat pulang. Ajeng sering menggoda Raina di kelas. Udah, tinggal nunggu Arga bawa bunga pas hujan, terus nembak. Romantis banget. Raina hanya tersenyum. Ia tidak butuh pengakuan lewat bunga atau kata-kata manis. Baginya, cinta adalah ketika seseorang tetap tinggal, bahkan ketika hujan sudah reda. Dan begitulah, kisah mereka dimulai. Dari satu halte di hari hujan, menuju hari-hari penuh rindu dan makna. Ini bukan kisah cinta yang dramatis atau penuh konflik. Ini kisah dua anak SMA yang perlahan menemukan arti kedekatan, pelan-pelan membangun rasa, dan menyadari bahwa terkadang, hujan tidak datang untuk menyulitkan, tapi untuk mempertemukan. Karena di balik setiap gerimis, selalu ada kemungkinan cinta. Dan dalam setiap tetesnya, terselip harapan yang tumbuh diam-diam. Hubungan mereka mungkin belum diikat dengan kata pacaran, tapi rasa yang tumbuh di antara Raina dan Arga sudah tak bisa lagi disembunyikan. Mereka berbagi dunia kecil yang tenang dan penuh makna. Setiap hujan adalah pertemuan. Setiap senja adalah tulisan. Dan setiap lirikan mata adalah bentuk kejujuran yang tak terucap. Namun, waktu terus berjalan. Ujian akhir sekolah makin dekat. Kegiatan siswa kelas 12 semakin padat. Raina mulai sibuk belajar, sementara Arga makin intensif latihan basket
karena akan bertanding di kejuaraan tingkat provinsi, yang bisa jadi tiket masuknya ke universitas lewat jalur prestasi. Pertemuan mereka yang dulu nyaris setiap hari, perlahan berubah jadi 2 kali seminggu. Lalu seminggu sekali. Lalu, hampir tak pernah. Maaf ya, Rin. Aku nggak bisa nemenin kamu ke perpus sore ini, kata Arga suatu siang lewat pesan singkat. Raina membalas cepat. Gak apa-apa, aku ngerti. Fokus aja dulu ya. Tapi, hati kecilnya tak sekuat kata-katanya. Ia mulai merasa kehilangan. Bukan karena Arga menjauh, tapi karena dirinya mulai merasa seperti prioritas kesekian. Ajeng, sahabat Raina yang peka, melihat perubahan itu. Lo kenapa, Rin? Tanya Ajeng saat mereka duduk di pojok kantin. Arga nyuekin lo? Raina menggeleng. Enggak, kok. Dia sibuk latihan. Ajeng menyeruput jus mangga dengan mata menyipit. Sibuk itu bukan alasan buat nggak ngabarin. Gue ngerti dia punya urusan, tapi lo juga punya perasaan. Raina hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Tapi sejak Arga mulai jarang hadir, bahkan ketika hujan turun deras sekalipun, Raina merasa sendirian. Ia mulai menulis lagi. Kali ini tulisannya tak sehangat sebelumnya. Kamu bilang akan jadi payung. Tapi sekarang, aku kehujanan sendirian. Sambil menunggu, apakah kamu akan kembali? Atau aku harus belajar berteduh tanpa kamu? Arga sendiri bukan tanpa beban. Pelatihnya memberi tekanan luar biasa. Pertandingan yang akan datang adalah kesempatan besar. Tapi di sela kesibukannya, ia tak bisa berhenti memikirkan Raina. Namun, semakin ia merasa bersalah karena tak punya cukup waktu, semakin ia menjauh. Ia berpikir, lebih baik aku nggak muncul dulu, daripada bikin dia nunggu terus dan kecewa. Tapi yang tidak ia sadari, keputusannya itulah yang justru membuat Raina merasa tak lagi penting. Suatu sore, ketika gerimis turun dan langit mengabu, Raina duduk sendirian di halte yang dulu jadi tempat favorit mereka. Ia menunggu. Bukan karena janji, tapi karena harapan. Tapi Arga tak datang. Yang datang malah seorang cowok berkacamata, murid kelas sebelah, bernama Farel. Mereka pernah satu kelompok saat study tour. Farel menghampiri dan duduk di sebelahnya. Sendiri aja? Tanya Farel sopan. Raina hanya mengangguk. Boleh nemenin? Lanjutnya. Raina menoleh sejenak. Silakan. Sejak hari itu, Farel mulai sering muncul. Ia menawarkan diri mengajari Raina matematika, ikut membantu saat Raina menyiapkan lomba baca puisi antar sekolah, bahkan sesekali membawakan buku catatan Raina yang tertinggal di kelas. Ajeng langsung curiga. Farel suka sama lo, Rin? Raina hanya menggeleng. Dia cuma baik. Tapi Arga nggak bakal suka kalau tahu lo deket sama Farel. Arga nggak nanya, Jeng. Dia juga nggak pernah nyariin aku sekarang. Ajeng terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat air mata menggenang di mata Raina. Arga mulai merasakan perubahan. Ia pernah melihat Raina berjalan bersama Farel keluar dari perpustakaan. Farel membawakan tas Raina, dan Raina tertawa ringan. Sesuatu dalam dada Arga mencubit keras. Hari itu, ia mencoba menghubungi Raina. Tapi pesan-pesannya tak dibalas. Ia menulis, "Aku kangen kamu. Maaf aku nggak ada waktu buat kamu akhir-akhir ini. Tapi kalau boleh, aku pengen ketemu. Aku pengen denger kamu baca puisi lagi. Kayak dulu." Tak ada balasan. Hari berganti minggu. Pertandingan basket berlangsung. Arga bermain luar biasa. Sekolahnya menang. Namanya disebut-sebut di mana-mana. Tapi satu hal yang tak ia temukan setelah peluit panjang ditiup, senyum Raina di antara penonton. Raina tak datang. Beberapa hari kemudian, saat langit lagi-lagi mendung, Arga memberanikan diri datang ke perpustakaan. Ia tahu Raina pasti ada di sana. Dan benar saja. Raina duduk di tempat biasa, dengan Farel di seberangnya. Mereka tertawa kecil membahas sesuatu. Arga berdiri di dekat rak buku, mengawasi mereka dari jauh. Dadanya sesak. Ia ingin mendekat. Tapi saat itu, Raina menoleh ke arah Arga. Mata mereka bertemu. Namun tak ada senyum, tak ada anggukan.
Hanya tatapan kosong, lalu Raina kembali menunduk, seakan tak mengenalnya. Arga pergi. Ia duduk di bangku depan kelasnya dan menunduk lama. Hari itu ia tidak ikut latihan. Ia menulis untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Kalau aku adalah hujan, maka aku sudah reda. Tapi tidak dengan perasaanku padamu. Raina menemukan kertas itu di loker miliknya. Ia tahu, hanya Arga yang bisa menulis dengan ejaan berantakan tapi penuh makna seperti itu. Hatinya bimbang. Farel baik. Ia hadir saat Arga menghilang. Tapi Farel tidak bisa membuat hujan terasa seperti puisi. Hanya Arga yang bisa. Namun, luka karena diabaikan tak semudah itu hilang. Ajeng akhirnya bicara pada Arga. Lo masih suka Raina? Tanyanya to the pound. Arga mengangguk pelan. Terus kenapa lo nyerah? Arga menghela napas. Gue bukan cowok yang bisa selalu ada. Dia butuh seseorang yang hadir, bukan cuma bikin janji. Ajeng menatapnya tajam. Tapi dia nunggu lo, sampai dia capek. Sekarang, dia belajar nyembuhin diri sendiri. Lo tahu betapa beratnya buat orang kaya Raina percaya sama orang lain. Arga menunduk. Ajeng melanjutkan, kalau lo masih punya rasa, kejar. Jangan tunggu hujan berikutnya. Karena bisa jadi, dia udah gak mau kehujanan lagi. Hari demi hari, jarak di antara mereka makin terasa nyata. Farel makin dekat dengan Raina. Arga makin sibuk dengan rencana kuliah. Dan Raina masih mencari dirinya sendiri dalam hujan. Malam itu, hujan turun lagi. Deras. Membasahi genting rumah Raina, membasahi jalan setapak depan rumahnya, dan membasahi pikirannya yang tak henti-henti bertanya. Masihkah Arga menyimpan rasa yang sama? Di balik jendela kamarnya, ia melihat air mengalir di kaca. Tangannya menggenggam buku catatan yang dulu berisi puisi-puisi tentang Arga. Kini halaman-halamannya kosong. Ia kehilangan gairah menulis. Seolah kata-kata enggan keluar karena perasaannya tak lagi bulat. Farel kembali mengirim pesan malam itu. Rin, minggu depan ada pameran buku di pusat kota. Aku punya 2 tiket. Kamu mau ikut? Raina menatap layar ponselnya lama. Pameran buku. Tempat yang biasanya ingin ia datangi bersama seseorang yang paham rasanya jatuh cinta pada kata-kata. Tapi Arga tak pernah menawarkannya. Jadi ia membalas. Boleh. Keesokan harinya, Arga berdiri di halte depan sekolah. Halte yang dulu menjadi saksi hujan pertama mereka. Di tangannya ada sebuah payung biru muda, warna favorit Raina. Ia berharap, mungkin hari ini Raina akan melewati jalan ini. Mungkin dia akan menoleh. Mungkin mereka bisa bicara. Tapi Raina tidak datang. Ia pulang lebih awal, dijemput oleh Farel. Arga melihat dari jauh. Dan kali ini, ia menangis dalam diam. Hari pameran buku tiba. Raina mengenakan kemeja putih, rok panjang, dan skarf abu-abu. Ia tampak cantik. Farel memujinya, tapi Raina hanya tersenyum kecil. Di tengah keramaian, Farel menunjukkan stand-stand buku favoritnya. Raina mencoba menikmati, meskipun pikirannya mengembara. Di sudut ruang pameran, ada seorang laki-laki berdiri sambil membaca buku puisi. Tubuhnya tinggi. Rambutnya agak acak-acakan. Ia terlihat akrab dengan halaman-halaman buku. Arga. Raina membeku. Mata mereka bertemu. Sekian detik yang terasa seperti selamanya. Farel menyadari keheningan itu. Ia menoleh ke arah pandangan Raina. Menemukan sosok Arga. Dia Arga, ya? Tanyanya pelan. Raina hanya mengangguk. Farel menghela napas. Kalau kamu masih suka dia, gak usah maksa diri buat bahagia sama aku. Raina menatap Farel dengan tatapan bersalah. Maaf. Farel tersenyum tipis. Aku tahu dari awal. Aku cuma pengen kamu sembuh. Tapi kalau ternyata obatmu bukan aku, ya sudah. Farel berjalan menjauh, meninggalkan Raina di tengah pameran yang tiba-tiba terasa sunyi. Arga mendekat perlahan. Hai, katanya, suaranya rendah dan hati-hati. Hai, balas Raina, nyaris berbisik. Boleh kita ngobrol? Tanya Arga. Raina mengangguk. Mereka keluar dari gedung pameran dan berdiri di bawah langit yang mendung lagi. Langit seperti tahu,
Ini bukan pertemuan biasa. Aku nggak bisa bohong, Ga, kata Raina. Aku sakit hati waktu kamu tiba-tiba menghilang. Aku tahu. Dan aku minta maaf, jawab Arga. Aku pikir aku melindungi kamu dari kecewa. Tapi ternyata, justru aku yang nyakitin kamu. Raina menunduk. Aku nyoba buat nyari pengganti. Tapi nggak ada yang bisa gantiin hujan yang pernah datang bareng kamu. Arga tersenyum miris. Aku juga nyari, Rin. Tapi semua tempat yang aku datangi, selalu terasa kosong kalau bukan kamu yang nemenin. Hujan turun pelan. Seperti tumpahnya perasaan yang selama ini tertahan. Arga membuka payung biru muda yang dibawanya. Masih mau bareng aku? Tanyanya. Raina menatapnya lama. Lalu mengangguk pelan. Mereka berjalan berdampingan, menyusuri jalan basah dengan satu payung, satu perasaan yang kembali menyatu. Setelah hari itu, mereka memang belum sempurna. Tapi setidaknya, mereka jujur. Bahwa hubungan tidak selalu mudah. Bahwa rasa tidak cukup hanya tumbuh. Ia harus dijaga. Dan di tengah semua komplikasi, Raina dan Arga belajar satu hal penting. Cinta bukan tentang seberapa sering kau hadir saat senang. Tapi tentang siapa yang tetap tinggal, saat dunia sedang hujan-hujannya. Beberapa minggu setelah hujan mempertemukan mereka kembali, hubungan Raina dan Arga mulai terasa seperti dulu, tapi juga tidak sepenuhnya sama. Kini, mereka saling lebih jujur. Arga mulai belajar menyeimbangkan waktunya antara latihan basket dan waktu bersama Raina. Ia bahkan mulai menulis puisi meski tetap dengan ejaan yang acak. Sementara Raina, perlahan membuka hatinya kembali. Tak lagi memendam kecewa, tak lagi merasa sendirian saat gerimis jatuh. Mereka berdua seolah menemukan versi baru dari diri masing-masing, yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih berani mencintai tanpa takut kehilangan. Namun, kenyataan tak pernah diam lama. Suatu hari, Arga menerima surat yang selama ini ia tunggu. Pemberitahuan resmi bahwa ia diterima di salah satu universitas impiannya di Bandung melalui jalur prestasi basket. Itu artinya, ia harus pindah dari kota mereka setelah lulus. Raina mengetahuinya langsung dari Arga, saat mereka duduk di bangku taman sekolah yang sudah mulai sepi karena ujian akhir semakin dekat. Aku diterima di Bandung, kata Arga, lirih tapi tak bisa menahan senyum kecil. Raina mengangguk, mencoba ikut bahagia. Selamat, itu impian kamu dari dulu, kan? Iya, Arga menatapnya dalam. Tapi aku juga takut. Takut kenapa? Takut ninggalin kamu. Raina terdiam. Angin sore menyapu pelan anak rambutnya yang keluar dari kerudung. Hatinya ikut tertiup ke masa depan yang belum pasti. Mereka tahu, hubungan jarak jauh tak mudah. Apalagi ketika keduanya masih belajar mengenali diri sendiri. Namun mereka sepakat satu hal, mencoba. Selama 2 bulan terakhir menjelang kelulusan, Arga dan Raina menjalani hari-hari seolah tak akan bertemu lagi. Setiap senja menjadi kesempatan terakhir. Setiap gerimis adalah ucapan perpisahan. Mereka menulis surat, saling tukar buku catatan, menyimpan kenangan dalam foto-foto kecil yang dicetak dan diselipkan di dalam novel favorit masing-masing. Namun, waktu tak pernah mau menunggu. Hari perpisahan sekolah datang lebih cepat dari yang diharapkan. Raina tampil cantik mengenakan kebaya biru muda, warna yang sama dengan payung Arga. Arga memakai jas hitam yang agak longgar, dengan senyum canggung saat difoto bersama teman-temannya. Tapi matanya tak pernah lepas dari Raina. Ketika acara selesai, mereka akhirnya bisa bicara berdua di bawah langit yang mulai mendung. Habis ini kita nggak akan bisa ketemu sesering ini, kata Arga pelan. Raina mengangguk. Aku tahu. Aku bakal coba buat pulang sebulan sekali. Dan kita bisa video call, chatting. Kalau sinyalnya bagus, potong Raina sambil tersenyum. Arga tertawa. Tapi tawanya getir. Rin, ucapnya akhirnya. Kalau suatu hari nanti, kamu capek nungguin aku, atau kalau kamu nemuin seseorang yang lebih bisa ada buat kamu, bilang, ya, jangan hilang gitu aja. Ucapan itu seperti pisau yang digenggam dua sisi, tajam di kedua arah. Raina tahu Arga ingin yang terbaik untuknya. Tapi itu juga bisa berarti bahwa Arga tidak sepenuhnya yakin bisa mempertahankan semuanya. Hari keberangkatan Arga datang. Raina mengantar sampai stasiun, ditemani Ajeng.
Mereka tak banyak bicara, karena terlalu banyak yang ingin diucapkan tapi tak tahu bagaimana merangkainya. Saat kereta mulai bergerak, Arga membuka jendela dan meneriakkan, "Jaga diri ya, Rin." Raina melambaikan tangan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Hujan pertama musim depan," teriak Arga, "kita ketemu lagi." Dan kereta pun membawa Arga menjauh. Waktu berjalan. Hari demi hari, minggu demi minggu. Awalnya, Arga rajin mengirim kabar. Ia mengirim foto lingkungan kampus, jadwal latihannya, bahkan puisi singkat yang katanya terinspirasi dari hujan di atap asrama. Raina membalas dengan cerita-cerita kecil, tentang skripsi mini, tentang Ajeng yang makin sering cerita soal gebetannya, atau tentang rintik hujan yang datang tiba-tiba dan membuatnya ingat Arga. Namun perlahan, frekuensi kabar mulai berkurang. Kadang Arga lupa membalas. Kadang hanya memberi tanda baca tanpa kata. Kadang Raina menunggu sampai dini hari, hanya untuk akhirnya tertidur dengan ponsel dalam genggaman. Di bulan ketiga, kabar dari Arga benar-benar nyaris tak ada. Ketika Raina mencoba menelepon, seringkali tak diangkat. Pesan hanya dibaca tanpa dibalas. Rasa curiga, cemas, dan kecewa mulai tumbuh. Ajeng mencoba menenangkan. "Mungkin dia emang lagi sibuk banget. Rin, lo tahu sendiri kan dia anak basket. Jadwalnya pasti padat." Tapi Raina tahu, bukan soal sibuk. Karena seseorang yang ingin mempertahankan, akan selalu mencari cara. Puncaknya, saat Raina melihat unggahan Instagram salah satu teman kampus Arga. Sebuah foto Arga sedang duduk di kafe bersama seorang perempuan. Mereka tertawa. Dekat, terlalu dekat. Dan captionnya adalah, "Coach baru favoritku bareng Kak Arga. Udah kayak couple belum nih?" Hati Raina hancur. Ia tak peduli caption itu bercanda atau serius. Yang ia tahu, Arga tak pernah bercerita tentang perempuan itu. Dan ketika ia mengirim pesan menanyakan hal itu, Arga hanya membalas, "Dia cuma teman sekelompok. Jangan mikir yang enggak-enggak." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada usaha meyakinkan. Tak ada perasaan yang tersisa dalam kata-kata itu. Hari-hari berikutnya, Raina mulai menjauh. Ia tak lagi menulis puisi. Tak lagi menunggu pesan. Ia mencoba kembali pada dirinya sendiri. Pada buku, pada langit, pada suara hujan yang kini terdengar lebih sepi dari sebelumnya. Namun, luka itu tak pergi. Ia hanya tersembunyi, menunggu saatnya pecah lagi. Suatu malam, saat hujan deras turun, Raina keluar rumah. Ia berdiri di tengah halaman, membiarkan air membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap langit dan menangis. Bukan hanya karena kehilangan seseorang, tapi karena kecewa telah percaya terlalu dalam. Di waktu yang sama, di Bandung, Arga menatap foto lama mereka berdua. Foto di halte dengan satu payung biru. Tangannya gemetar. Ia tahu, ia salah. Ia tahu, dia melepaskan sesuatu yang tak bisa tergantikan. Tapi apakah ia masih punya kesempatan? Beberapa hari setelah malam hujan itu, Raina menerima sebuah surat. Bukan chat, bukan email, tapi surat kertas dalam amplop biru, yang diselipkan di sela buku perpustakaan favoritnya oleh Ajeng. Dari siapa lagi kalau bukan Arga? Tulisan tangannya masih sama. Agak miring ke kanan, sedikit berantakan. Tapi tiap huruf seperti bicara dengan nada lirih yang dalam. "Raina, aku tahu, aku mungkin udah kehilangan kepercayaan kamu. Aku bisa lihat dari caramu berhenti menanyakan kabarku, berhenti menunggu pesanku. Dan aku nggak nyalahin kamu. Karena kalau aku jadi kamu, aku juga pasti kecewa. Aku salah karena mikir aku bisa jalanin semuanya sendiri. Salah karena percaya waktu akan cukup untuk menjaga hubungan kita tetap utuh. Padahal bukan waktu yang dibutuhkan, tapi usaha dan kejujuran. Perempuan yang kamu lihat di postingan itu bukan siapa-siapa. Dia teman satu tim, ya. Tapi aku salah karena nggak cerita, karena bikin kamu bertanya-tanya. Dan kamu nggak pantas hidup dalam ketidakpastian kayak gitu. Aku masih ingat janji kita soal hujan pertama musim depan. Dan aku tahu, mungkin musim itu datang tapi kita nggak lagi di tempat yang sama. Tapi kalau kamu masih mau percaya, walau cuma sedikit, aku akan pulang. Aku akan berdiri di halte yang dulu. Di bawah payung biru.
Dan aku akan tunggu kamu, Rin, sampai hujan turun. Raina memeluk surat itu dengan erat. Dadanya terasa sesak. Ia ingin percaya. Tapi apakah cinta cukup untuk menghapus kecewa yang sudah menumpuk? Ajeng memandangnya dengan khawatir. Lo mau dateng ke halte itu? Aku nggak tahu, jawab Raina pelan. Aku takut nggak kuat kalau dia nggak ada di sana. Tapi aku juga takut nyesel kalau dia beneran nungguin aku. Hari itu datang. Langit abu-abu menggantung sejak pagi. Udara dingin menguar. Raina gelisah di kamar, menatap jam berulang-ulang. Lalu akhirnya, ia mengambil jaketnya dan keluar rumah. Langkahnya gemetar saat ia mendekati halte tua itu. Hujan belum turun. Tapi angin sudah membawa aroma hujan yang akrab. Dan saat ia tiba, tak ada siapapun di sana. Kosong. Payung biru pun tak tampak. Raina menahan napas. Mencoba tak kecewa. Mungkin Arga lupa. Mungkin dia batal datang. Mungkin dia memilih melepaskan. Air mulai menetes dari langit. Rintik pertama jatuh di bahunya. Di rambutnya. Di pipinya. Dan saat itu, suara langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Raina menoleh. Seseorang berlari mendekat, dengan napas terengah. Jas hujan biru, rambut basah, dan tangan membawa. Payung ini, ketinggalan di kereta, ucap Arga, menyodorkan payung biru muda yang dulu mereka pakai bersama. Aku kejar ke stasiun. Aku takut kamu nggak percaya kalau aku beneran datang. Raina menangis. Bukan karena sedih, tapi karena seluruh beban hatinya seperti tumpah dalam satu momen ini. Maaf aku telat, ucap Arga. Kamu datang, bisik Raina. Itu udah cukup. Mereka berdiri di bawah satu payung. Tak lagi bicara soal masa lalu, tak lagi menuntut janji-janji. Hanya satu yang mereka tahu pasti. Meski cinta mereka diuji oleh jarak, waktu, dan kesalahpahaman, hujan akhirnya menyatukan mereka kembali. Karena memang tidak ada yang lebih jujur dari hujan, yang turun apa adanya, meski langit tak pernah bisa bicara. Setelah pertemuan mereka di bawah hujan itu, ada keheningan panjang yang tidak asing. Tapi kali ini, bukan keheningan karena kecewa, melainkan karena tak ingin merusak keindahan momen itu. Raina dan Arga berdiri berdua di bawah payung biru tua, mendengarkan suara hujan yang menetes lembut ke tanah. Tidak ada kata-kata yang memaksa keluar, hanya tatapan yang mengandung terlalu banyak cerita. Beberapa menit kemudian, Arga berbicara, pelan. Rin, aku nggak janji semuanya bakal mudah. Tapi aku janji, aku nggak akan lagi ngilang tanpa kabar. Aku akan terus belajar menjaga kamu, bahkan dari jauh. Raina tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah genangan air di trotoar, lalu ke arah Arga. Kita udah tahu kalau jarak itu bisa jadi pisau bermata dua. Tapi aku juga tahu, lebih sakit kehilangan karena menyerah daripada karena kita benar-benar mencoba. Arga tersenyum lelah. Jadi kita mulai lagi dari sini? Dari sini, jawab Raina. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum mereka kembali bertemu di tengah hujan. Hari-hari berikutnya tak lantas menjadi sempurna. Arga kembali ke Bandung, dan Raina tetap di kota kecil mereka. Tapi kali ini, mereka sudah sepakat tentang satu hal. Komunikasi adalah pondasi paling jujur dari hubungan jarak jauh. Mereka mengatur jadwal video call tiap malam Sabtu, berbagi playlist musik baru, saling kirim surat 1 bulan sekali, dan menandai tanggal-tanggal kecil yang layak dirayakan. Bahkan, mereka membuat perjanjian hujan. Semacam kontrak konyol yang mereka tulis bersama di atas kertas bergambar awan. Isinya sederhana. Kalau hujan turun di kota masing-masing, harus kasih kabar. Kalau salah satu mimpi buruk, harus cerita. Kalau ada yang jatuh cinta lagi, harus jujur. Mungkin terdengar kekanak-kanakan. Tapi bagi mereka, kesepakatan itu seperti tali kecil yang terus mengikat mereka agar tidak hanyut dalam kesibukan masing-masing. Waktu pun berjalan. Raina fokus menyelesaikan kuliahnya. Ia mulai tertarik dengan bidang literasi anak, bergabung sebagai relawan di komunitas membaca untuk anak-anak jalanan. Di sela-sela waktunya, ia menulis cerpen dan puisi yang diam-diam mulai dimuat di media kampus. Sementara Arga, meski sibuk dengan jadwal latihan basket dan turnamen antar kampus, mulai menyukai dunia jurnalisme olahraga.
Ia bergabung dengan redaksi kampus dan bahkan dipercaya menjadi komentator pertandingan kecil. Mereka mulai tumbuh. Tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai individu. Dan mungkin, itulah yang membuat mereka bisa bertahan. Karena mereka tidak saling menggantungkan bahagia, tapi justru tumbuh untuk saling menguatkan. Namun, tahun kedua hubungan jarak jauh kembali membawa ujian. Raina mendapat tawaran beasiswa ke luar negeri. Sebuah program intensif di London, khusus untuk bidang literasi komunitas. Tawaran itu datang tiba-tiba. Hanya 3 minggu untuk memutuskan. Raina ragu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, keputusan ini akan mempengaruhi arah hidup mereka berdua. Ketika ia menyampaikan kabar itu lewat video call, Arga terdiam cukup lama. 4 tahun di luar negeri, tanya Arga akhirnya. 4 tahun. Dan mungkin bisa lebih. Kalau kamu tanya sebagai pacar, aku takut. Tapi kalau kamu tanya sebagai sahabat, aku bangga banget. Raina menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu kita bakal jadi apa nantinya, Rin. Tapi aku tahu satu hal, kamu harus ambil kesempatan ini. Kamu dilahirkan untuk hal-hal besar. Bukan buat menungguku di balik layar ponsel. Maka, pada awal musim gugur, Raina pun pergi ke London. Kali ini mereka tidak berjanji akan bertahan. Tidak juga bersumpah untuk saling menunggu. Mereka hanya berjanji satu hal, untuk tetap jujur tentang perasaan masing-masing, dan membiarkan waktu menguji segalanya. Hujan tetap menjadi bahasa rahasia mereka. Kalau Arga mengirim emoji payung, itu artinya ia sedang rindu. Kalau Raina mengirim foto langit mendung, itu artinya ia ingin didengarkan. Dan komunikasi kecil itu, entah kenapa, cukup untuk mengisi kekosongan yang jarak tinggalkan. 4 tahun berlalu. Raina pulang ke Indonesia sebagai seseorang yang sangat berbeda. Lebih percaya diri, lebih berani mengambil keputusan, dan tentu saja, lebih rindu akan hal-hal sederhana seperti warung mie ayam depan sekolah atau suara hujan sore di teras rumah. Sedangkan Arga, ia kini menjadi reporter olahraga di salah satu stasiun TV nasional. Karirnya sedang naik. Wajahnya mulai dikenal. Tapi sampai sekarang, ia belum pernah benar-benar pacaran lagi. Raina dan Arga masih bertukar kabar, walau tak sesering dulu. Kadang hanya ucapan, selamat ulang tahun, atau, lihat deh, hujan barusan jatuh di jendela keretaku. Kadang hanya satu kalimat pendek, langit kita masih sama. Pada suatu sore mendung di bulan Desember, Raina berjalan menyusuri jalan kecil menuju halte tempat semua cerita mereka bermula. Hujan turun perlahan. Ia berdiri di sana, membuka payung biru tuanya yang sudah sedikit lusuh. Tak ada yang ia harapkan. Ia hanya ingin duduk, mengenang. Tentang cinta masa SMA yang tumbuh di antara rintik hujan dan kebisuan. Tiba-tiba, dari seberang jalan, seseorang memanggil namanya. Raina. Ia menoleh. Di sana, berdiri Arga. Dengan jas hujan, kamera tergantung di leher, dan tangan kanan membawa 2 gelas kopi hangat. Kayaknya kamu ketinggalan ini, katanya, sambil menyodorkan 1 gelas. Raina tertawa kecil. Kamu ngikutin aku? Enggak. Aku juga cuma pengen duduk di sini. Tempat ini terlalu banyak kenangan, ya? Mereka duduk berdampingan, menyaksikan hujan yang menari di atas atap halte. Tak ada kata cinta yang diucapkan. Tak ada rencana masa depan yang dijanjikan. Tapi keheningan itu terasa utuh. Seolah mereka tak pernah benar-benar berpisah. Karena pada akhirnya, cinta yang dewasa bukan soal selalu bersama, tapi soal selalu ada. Bahkan saat tak ada satupun kata diucapkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.